Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau nanam rumput di pinggiran rumah ya. Dan ini kondisi tanahnya itu karena di sini bekas di apa namanya? Bekas adukan ya. Jadi di pinggir-pinggir sini itu udah campur tanah sama batu sprit terus sama bekas apa namanya nih adukan kayak gini. Jadi kondisinya tuh udah campur puing-puing kayak gini nih. Ya, udah campur kayak gini. Kalau misalkan kita bersihin batu-batunya kan ini tidak mungkin ya karena membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau misalkan teman-teman ada lahannya seperti ini, itu bisa kita ratain dulu kayak gini ya. Karena ini ada tanahnya ya. Cuman dia tanahnya tercampur. Kalau misalkan kondisinya rata bisa langsung kita tanam. Cuma nanti setelah ditanam ditata ya seperti video yang udah pernah saya buat tuh, dipadetin terus diuruk ya. Tapi kalau misalkan mau kita tambah urukan memang ya itu ada yang udah ditanam dan udah bawahnya itu sebelum ditanam jadi ditambahin tanah sedikit. Nah jadi ini kondisinya kayak gini teman-teman. Nah untuk batunya sendiri ini cukup gede ya, cuman yang gede-gedenya itu kita buangin. Nah yang gede-gede kayak gini nih ini bisa kita buangin ya. Kalau misalkan batunya yang kecil-kecil kayak gini nih, yang ini nggak apa-apa ya. Nanti juga kita tambah tanah, kita tambah urukan ya. Cuman sebisa mungkin memang jangan terlalu ini ya, jangan terlalu besar-besar batunya. Kalau misalkan ini bisa diambil, ini kita ambilin ya. Jadi sebisa mungkin jangan langsung batu, kecuali batunya itu lebih kecil lagi dari ini. Nah ini bisa nanti nih setelah ini kita tambahin tanah ya. Untuk tambah tanahnya nanti kita kasih contoh ya teman-teman ya. Tanahnya itu segimana biar nggak terlalu, untuk tanahnya biar nggak terlalu banyak gitu ya kebutuhannya, tapi tergantung daripada kondisi lahan ya, karena di sini kan kondisinya agak legok gitu ya, jadi pastinya urukannya lebih banyak. Tapi kalau misalkan pengen ngikutin dataran lahan yang ada, kita bisa langsung tanam juga nggak apa-apa ya, karena ini agak legok jadi kita tambahin urukan nanti. Nah jadi ini kita mau uruk ya. Ini udah saya ambil tanah 1 pengki. Nah jadi untuk uruk dasaran ya kita bisa sesuaikan aja ya. Nah jadi untuk seberapa tebal sih urukan dasaran ya, kalau misalnya kita mau tanam rumput hijau mini ya. Nah kalau misalkan udah dilapisin kayak gini, jadi dia pertumbuhannya lebih bagus memang ya. Tapi kalau misalkan nggak diginiin juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Cuman di sini kan kita ngejar untuk apa namanya digali lagi kayak gitu. Misalkan dipakai untuk bibit lagi. Jadi kalau misalkan kondisinya banyak batu-batu kayak gitu, nanti digalinya itu agak susah ya. Nah jadi kayak gini aja nih.
Jadi untuk tebalnya itu kita bisa kira-kira aja. Nah kalau misalkan di sini itu kurang lebih ya segini ya, tuh berapa senti lah kalau segini nih. Jadi segini itu nih pas lekukan jari ya, tuh pas lekukan jari kira-kira segitu, kurang lebih 3 sentian ya. Nah setelah kayak gitu baru kita bisa tanam teman-teman. Ini kita ratain lagi. Nah, tapi kalau misalkan kondisi tanahnya kering ya, tanahnya tuh kering ya, karena kalau di sini kan habis disiram nih tanahnya, habis kena hujan, jadi tanahnya tuh nggak kering tapi nggak basah gitu, lembab ya. Nah, jadi kalau ini kan nggak perlu disiram, jadi habis kayak gini diratain bisa langsung ditanam. Kalau misalkan tanahnya kering bisa disiram dulu ya. Tujuannya nanti kalau misalkan disiram tuh dia pas dipadetin nempel langsung. Nah jadi untuk satu pengki itu kurang lebih ya, satu pengki ini itu jadi 1 kali 1 meter ya. Nah jadi kalau udah kayak gini kita bisa tanam tuh ya. Nah kita langsung tanam ya, ini untuk contoh aja ya, jadi saya nggak banyak-banyak nanamnya karena kalau udah menjelang siang ini kondisinya udah panas ya, jadi nanti saya tanamnya sore. Jadi ini sebagai contoh, jadi kalau misalkan udah kayak gini, ini untuk berapa sih ketebalan tanah tergantung ya. Kalau misalkan untuk ngikutin biar tanahnya rata aja, kalau kondisi lahannya udah rata gitu ya, nggak ada cekungan-cekungan atau tanah yang legok, itu kita bisa tadi segini ya, atau sekitar 3 cm. Nah ini langsung kita tanam, jadi kalau udah kayak gini langsung kita taruh aja. Jadi tanahnya itu tinggal diratain terus kita tanam, jadi nggak perlu dipadetin dulu. Nanti dipadetinnya kalau misalkan udah kita tata ya rumputnya, kalau udah kita tata baru kita bisa padetinnya. Teman-teman bisa pakai papan ya atau balok, bisa juga pakai batu bata atau bisa juga pakai hebel ya. Jadi cuman kalau misalkan pakai hebel itu biasanya dia suka nempel ya. Nah, jadi biasanya kalau di sini tuh pakai ada alat gijluknya. Nah jadi untuk padetin itu yang penting kita padetin aja. Nah, kalau misalkan nanamnya sedikit ya bisa pakailah alat-alat yang sekiranya bisa kita gunakan. Nah ini pakai sendok semen juga bisa tuh ya. Kalau misalkan udah kayak gini nih kita bisa uruk tipis, bisa juga langsung disiram ya. Cuman kalau misalkan nggak diuruk tipis, kalau di sini kan kondisinya beda ya. Kalau di sini tuh banyak ayam teman-teman, jadi kalau misalkan nggak diuruk kayak gini nanti dia bisa dicokerin ayam. Nah, kalau misalkan nggak diuruk nanti dia bisa terbalik gitu. Nah jadi ini udah ya, tinggal nanti kita lanjutin. Nah jadi kayak gitu teman-teman untuk kondisi lahan yang kayak gini. Nah ini kan di sini banyak batu-batu nih, kan ini saya mau tanamin pinggirannya dulu, nanti ini tetap dibuang ya, dibongkar lagi, diratain lagi. Nah jadi ini kondisinya ya. Untuk teman-teman bisa ikutin cara ini aja kalau misalkan lahannya itu kondisinya kayak gini ya.